Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada segmen yang terakhir dari materi mengenai BOF ini. Jadi sebenarnya materinya masih belum selesai, tapi anggap saja selesai. Tidak begitu detail ya. Anda harus belajar lebih lanjut lagi untuk mengetahui detail proses di BOF ini. Ya, kita masih di modul yang ke-9. Sekarang kita lihat mengenai berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari awal sampai ke akhir, dan juga step-nya apa saja. Jadi yang pertama yang dilakukan seperti yang saya sudah sampaikan, ditambahkan scrap dan juga metal untuk 5-10 menit, kemudian dihembuskan oksigen 14-23 menit waktunya, kemudian diambil sampel, kemudian di tapping, kemudian stack off. Jadi sebelum stack off ini juga biasanya dilakukan stack splashing untuk melindungi refractory. Jadi stacknya dibuang, di splashing dulu ke refractory dengan membuskan gas nitrogen. Setelah itu baru stacknya dibuang. Waktu yang dibutuhkan di sini kalau misalnya kita lihat kurang dari 50 menit. Ya. Jadi ini hit yang pertama, hit A, kemudian sini hit B. Jadi pada saat hit A ini dilakukan charging dari metal, kemudian oksigen flowing. Dan ini dia sudah berpikir untuk yang berikutnya, untuk perjalanan untuk hit B itu sudah harus dipikirkan apa yang akan ditambahkan ke berapa banyak hot metalnya, berapa banyak scrapnya. Kemudian setelah itu tahu seperti apa kondisi yang akan diumpankan ke dalam hit B. Kemudian ini sudah diambil sampel dan juga dianalisis, kemudian di blowing setelahnya, selanjutnya tapping, kemudian siap ini semuanya untuk charging berikutnya. Jadi sebelum hit berikutnya berlangsung, sudah dipikirkan apa saja yang akan dilakukan sebelum hit berikutnya itu tiba. Yang sebelumnya kita sudah lihat, jadi sekuensinya adalah penambahan dari scrap yang pertama, kemudian hot metal, kemudian oxygen blowing, kemudian sampling, kadang-kadang ada oxygen blowing setelah itu, kemudian tapping dari metal, dan juga ditambahkan deoksidasi di situ, dan juga alloy, kemudian stack splashing dan juga slack off. Ini dari Steel University. Jadi waktu yang dibutuhkan ini kira-kira dikatakan di sini 30 menit, malah lebih kecil dari ini. Masih sekitar 40-an menit, 30 menit dikatakan selesai. Bisa saja kalau misalnya oxygen blowing-nya berlangsung dengan waktu yang singkat. Jadi 13-15 menit untuk oxygen blowing. Kalau di sini agak lama ya oxygen blowing, karena di sini kalau misalnya kita lihat range antara 14-23 menit. Bergantung kepada flow rate dari oksigennya. Laju dari pembusukan oksigennya makin tinggi, makin besar laju pembusukan oksigennya, tentu saja waktu di karbonisasi ini akan berlangsung dengan sangat cepat. Kalau misalnya kita lihat satu persatu, ini dikatakan stack splashing, dan juga untuk refractory maintenance, kemudian slacknya dibuang, kemudian mulai dari charging scrapnya, kemudian charging dari hot metalnya, mulai pembusukan oksigen di sini, kemudian di sini ditambahkan lime dan juga dolomit. Bagian awal sih sebenarnya ditambahkan. Kemudian juga biji besi kadang-kadang ditambahkan untuk mempercepat proses dekarbonisasi. Jadi oksigen itu bisa juga dilakukan untuk proses pemurnian dari besi-besi ini. Kemudian EV-nya akan masuk ke metalnya. Kemudian selanjutnya diambil sampel di sini dan juga diukur temperaturnya. Kemudian selanjutnya dihembuskan lagi oksigen. Selanjutnya selesai. Kemudian ini untuk steering. Steering ini gunanya adalah untuk mengurangi kandungan EPO yang ada dalam slacknya. Jadi diaduk gitu. Untuk diposporisasi juga bisa di situ berlangsung antara EPO dengan fosfor, dan juga temperaturnya juga bisa lebih rendah. Itu biasanya dilakukan proses steering di situ. Kemudian setelah selesai proses steeringnya, tapping metalnya. Kemudian ini yang selanjutnya ke sana ya, refractory maintenance, artinya blowing atau splashing dari slacknya, kemudian slacknya off. Ini sublens ini artinya pada saat proses pembusukan oksigen. Hanya saja di situ laju oksigennya dikurangi sedikit. Jadi laju oksigennya dikurangi sedikit. Kemudian diambil sampel. Jadi pada saat proses pembusukan oksigen, kita bisa mengambil sampel. Ada satu robot ini yang berdiri di sini untuk memasukkan probe untuk sampel dan juga probe untuk mengukur temperatur. Kalau misalnya nggak ada robot ya orang juga bisa naik ke platform kemudian memasukkan probe dan juga untuk mengambil probe-nya. Jadi ini dilakukan pada saat proses pembusukan oksigen tapi dengan laju yang sedikit diperkecil. Ini tujuan dari sublens ini untuk mengukur kadar karbon dan juga untuk mengukur temperatur dan juga seperti apa kandungan oksigen larut dan juga berapa tinggi dari batasnya. Dan juga untuk mengurangi waktu proses dalam BOF ini, jadi tidak perlu dimiringkan vesselnya, tidak perlu lagi dilakukan proses seperti gini. Jadi bisa menghemat waktu, dalam keadaan tegak langsung bisa diambil. Lagi kalau misalnya seperti gini, ini udah masa lalu sekarang ya. Cenderung proses itu langsung diambil sampel seperti yang ada di sini gambarnya.
Ini untuk control system. Biasanya di bagian atas kita harus bisa menambahkan flux-nya, kemudian kita harus bisa mengatur posisi lensnya itu di mana, dan kita harus bisa mengatur berapa jumlah volume dari laju air dari oksigen yang akan dihembuskan. Itu yang umum digunakan proses kontrol ini. Kemudian kalau misalnya dikombinasikan dengan yang lebih jauh lagi, itu kita juga bisa tahu seperti apa pembentukan dari slag forming-nya atau sloping-nya seperti apa, itu bisa diprediksi dengan getaran yang ada dalam proses itu sendiri. Ini ada oksigen flow-nya, kemudian ada posisi dari oksigen yang ada di mana. Kemudian sisanya adalah untuk menambahkan flux, dan kemudian ada kontrol untuk sublens tapping, yaitu yang digunakan kontrol di BOF ini. Contoh suatu pabrik, lihat ini di control room-nya. Ya, ada beberapa monitor di sini. Ada level 1, ada level 2. Seperti ini level 1 atau HMI-nya untuk level 1. Ini bisa tahu berapa jarak dari lensnya. Ini komposisi kimia di bagian akhir dari proses. Karbonnya udah 0,0397, kemudian mangan, silikon, vanadium, titanium. Dia kontrol semuanya termasuk niobium. Bagian di sini juga secara umum standar. Di bagian atas ini ada berapa sih banyak dari oksigen yang akan dihembuskan ke dalam sini, kemudian di sini ada posisi dari lensnya, itu yang digunakan, kemudian ada informasi berapa banyak flux yang ditambahkan ke dalam BOF ini. Ini pada saat sudah selesai satu hit sepertinya ini, atau di akhir dari satu hit setelah tapping, ini kelihatan BOF-nya diminta agak ke sini sehingga mulutnya kelihatan ada radiasinya sebelum melalui proses berikutnya. Kemudian ini gerbangnya ditutup ya, jadi kalau misalnya tidak diumpankan scrap maupun metal, gerbangnya ditutup. Kalau misalnya akan diumpankan ini dibuka. Ini fungsinya untuk sekadari dusting. Pada saat tapping, ditambahkan dioksidasi biasanya aluminium atau silikon, tergantung apakah dia aluminium kill atau silikon kill. Kemudian ditambahkan juga alloy. Kenapa ditambahkan di sini? Supaya mengurangi beban di LF. Sedikit kalau yang ditambahkan, karena kita ingin menambahkan mangan sampai kandungannya sekitar 1,2%. Jadi sekitar 0,8% itu sudah ditambahkan pada saat tapping. Begitu sampai di LF itu mereka hanya mengkoreksi sedikit lagi sehingga sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kalau misalnya tidak, waktu proses di tapping akan panjang sekali untuk allowing ini. Karena allowing ini biasanya tidak sekaligus tambahkan, kemudian kirim lagi dari hasil laboratorium, berapa inputnya, berapa yang kurang ditambahkan lagi, kirim lagi, ada 3 kali tambahan. Oh ini, di LF ini juga biasanya ada 2 kali. Kalau misalnya beruntung, kalau misalnya 1 kali itu, tapi biasanya ada 2 kali penambahan, ditambahkan lagi. Kalau misalnya oke, cukup. Kalau misalnya kurang, biasanya ada tuning di bagian akhir. Jadi antara 2 sampai 3 kali penambahan alloy yang dilakukan. Kalau misalnya sudah selesai, baru slag off. Pabrik kelihatan ini ada satu pipa atau chute yang digunakan untuk menambahkan alloy ke dalam ladle yang sudah diposisikan pada saat tapping. Ini metalnya masuk ke dalam ladle, kemudian ini BOF-nya. Ini kelihatan ini mulut dari BOF-nya sudah dimiringkan ke arah yang posisinya seperti ini. Kita lihat dari arah sini. Di arah sini kita lihat ini mulutnya kelihatan, ini mulutnya, kemudian ini lubang tappingnya yang kelihatan yang ini. Satu metalnya, kemudian ini ladle-nya yang di bagian bawah. Aktualnya pada saat proses, ladle ini juga tidak statik. Kenapa tidak statik? Karena pada saat awal, posisi dari lubang tapping itu ada di sini. Begitu posisi ada lubang tapping ada di sini, ladle-nya itu ada di sini posisinya. Ini yang harus digeser pelan-pelan. Geser pelan-pelan ke sana. Pelan-pelan ke sana. Biasanya kalau misalnya tidak otomatis ada operator yang berdiri untuk menggerakkan dari kar ini, digerakkan pelan-pelan ke arah ke kemudian sebelah kanan ini untuk sudah selesai untuk membuang slag ke dalam slag pot. Ini bentuk dari slag potnya. Untuk memisahkan slag supaya slagnya tidak masuk ke dalam ladle, digunakan teknik macam-macam di sini. Ada yang menggunakan dart. Dart ini diposisikan ada semacam batang. Bagian batang ini ada semacam konus di sini yang terbuat dari refraktori atau sesuatu yang dia itu melayang di antara metal dan slag. Jadi begitu nanti permukaan metal dan slagnya itu turun, dia juga akan turun posisinya. Sehingga suatu saat begitu metalnya udah keluar semuanya, dia akan menutup lubang dari tapping ini. Slagnya yang masuk ke dalam ladle itu sedikit. Kenapa slagnya itu tidak diinginkan di proses berikutnya? Karena
kalau misalnya kita lihat, terutama yang berbahaya adalah fosfor. Fosfor ini kondisinya harus kondisi oksidatif untuk menghilangkan fosfor ini. FeU dalam slacknya itu tinggi. Begitu nanti kita bawa ke ladle furnace, proses berikutnya di secondary metallurgy, kondisinya menjadi kondisi reduktif. Jadi, kalau misalnya ada fosfor, fosfor ini akan reduksi, masuk semua ke dalam metalnya, ke dalam bajanya. Ini tidak diinginkan. Makanya jumlah slag yang masuk ke dalam ladle ini dibatasi, maksimum di 5 kg per ton dari metalnya, dari bajanya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara yang agak lama ini ya, ditambahkan bola ke situ. Bola ini akan mengambang di antara permukaan dari baja dan slag. Suatu saat begitu metalnya udah keluar, bajanya udah keluar, dia akan menutup lubang. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil bola ini juga menjadi pertanyaan ini. Apakah dia akan terkonsumsi? Makanya ini yang paling banyak digunakan sekarang, DAR ini. Kemudian ada teknik lain dengan menggunakan slide gate. Jadi ini biasanya dilengkapi dengan suatu alat yang bisa mendeteksi begitu slagnya udah mau keluar, langsung dia tutup dan kembali ke semula. Atau bisa juga dengan menggunakan gas. Jadi begitu slagnya udah keluar, langsung dimasukkan gas sehingga slagnya itu tidak akan keluar, kemudian dia akan kembali ke semula. Yang paling banyak orang menggunakan dengan menggunakan dart ini, contoh dart, persaat dia tapping, ini diposisikan, kemudian setelah itu dia juga akan turun, diposisikan, ini juga bermain ya, di bagian tengah ini di si dart ini bermain, sehingga si bagian akhir dari dart ini akan menutup lubang ini begitu permukaan dari baja ini turun. Dia turun permukaan bajanya, si dart ini juga akan turun. Begitu si metalnya udah keluar semuanya, dart ini akan menutup lubang. Karena dia berada di antara densitasnya diatur di antara baja dengan slag. Jadi kalau misalnya baja densitasnya di 7, slag itu di sekitar 2-3, ini mungkin diatur densitasnya di sekitar 5, ya, 4-6, gitu. Sehingga dia berada di antara metal dan slag. Ini contoh heat report. Jadi setiap heat itu di record segala macam dari apa saja yang ditambahkan di sini, berapa banyak hot metalnya, berapa banyak dari slagnya, berapa banyak dari scrapnya, itu semua ada datanya di sini. Kemudian sampelnya yang dilakukan seperti apa komposisi kimianya, ini aim yang akan dihasilkan, kemudian ini proses untuk dekarbonisasinya. Di bagian sini lengkap dengan informasi apa saja yang ditambahkan pada saat proses, berapa banyak CaO, berapa banyak lime, dan berapa banyak yang lainnya. Kemudian apa lagi di sini yang penting? Ini kalau tidak salah ini adalah laju dari oksigennya. Kemudian di sini untuk mengambil sampel, saplam turun, begitu laju dari oksigen dikurangi. Ini posisi dari lensnya. Dia turun, kemudian di sini pertama, kemudian turun lagi, ya. Setelah selesai proses, dia naik lagi lensnya. Ini sepertinya untuk pengaduk ini. Kemudian ini yang ditambahkan pada saat dia tapping. Tambahkan apa saja untuk mengatur komposisi kimia dari bajanya. Typical layout dari tampak samping LD converter. Ini terlihat dari hot metal treatment-nya. Kemudian ini untuk charging hot metal dan juga charging scrap. Scrap pertama di charging, kemudian hot metal di charging berikutnya. Ini ada lensnya. Kemudian nanti di tapping metalnya, tapping ke sebelah situ, dibawa ke berikutnya untuk secondary metallurgy, kemudian slagnya di tapping ke dalam slag pot. Jadi atau car untuk slag pot, ini car untuk ladle-nya yang jadi baja. Nah, seharusnya di B ini atau di crane di bawahnya ini ada proses yang digunakan untuk secondary metallurgy. Sudah selesai nanti ditransfer lagi ke B berikutnya, diangkat dengan crane, kemudian dilakukan proses pengucuran kontinu. Ini untuk di dusting sistemnya. Jadi gas yang keluar dari sini didinginkan, kemudian debunya juga dipisahkan, lagi debunya, kemudian seharusnya dimanfaatkan, bisa dihasilkan steam dari situ, bisa juga dihasilkan atau dikumpulkan semua CO-nya dalam satu tangki. Contoh untuk pendinginnya di bagian atas ya, ini keluar dari situ, kemudian ini dari sisi yang lain, ini dari sisi yang tampak depan. Kemudian kalau misalnya melintang,
ada di sebelahnya, tampak melintang. Kalau misalnya ke sana, lurus. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kelihatan untuk stackpotnya, ini kelihatan untuk ladle-nya. Dia akan maju dari ke sini ya, kita maju ke sini. Kalau misalnya sudah selesai, ini untuk pendingin. Kemudian di bagian atas ada pin untuk CAO, untuk menambahkan blue line dan segala macam. Di bagian atasnya juga ada lens. Mungkin ini begitu terlihat, di sini ada lensnya. Juga sama ada dua, ini kelihatannya ada lensnya. Ada lensnya yang diinginkan dengan air, oxygen lens. Kemudian di sini nggak digambarkan, tapi juga ada pin untuk burn lime atau dulu lime untuk menambahkan material. Sudah ada, saya tidak tahu persis apakah sudah ada di industri atau belum, sudah diaplikasikan juga di industri, di mana ELD converternya masukkan gas ini yang kemudian dikumpulkan, setelah dipisahkan dari debunya, dikumpulkan menjadi gas seperti ini. Jadi ini holder untuk SCU, bisa digunakan untuk kebutuhan macam karena bisa dibakar masa energi SCU pada saat proses dekarbonisasi. Baik, itu merupakan akhir dari kuliah mengenai modul yang ke-9 ini, mengenai POF. Nah, secara umum, Anda bisa ulang kembali videonya, atau sebenarnya Anda bisa membaca kembali di buku, banyak sekali buku-buku yang berhubungan dengan POF ini. Harapannya Anda juga harus belajar lebih mandiri lagi ya, untuk mengetahui atau memahami persis seperti apa proses yang ada di POF ini. Kalau misalnya Anda kerja di industri, tentu saja juga Anda harus memahami dengan baik, lebih detail lagi, dari sisi mekanik, dari sisi kontrol, dari sisi prosesnya itu. Jadi semuanya itu Anda harus mengerti dengan baik, dari sisi maintenance juga. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.